Waalaikumsalam, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Baik semuanya? Baik, Bu. Apa hari ini semuanya masuk atau ada yang nggak masuk nih? Masuk, Bu, masuk. Wah, kelas 7 hari ini sangat rajin ya kelihatannya. Sebelum ibu absen, ibu mau kalian lihat sebelah kanan dan kiri bawahnya apa ada sampah atau enggak. Kalau ada diambil dan dibuang ke tempatnya. Sok, silakan. Sampah, Bu. Ada, kalau ada dibuang ya, Egi. Ya, Bu. Udah semuanya? Sudah, Nah, sebelum memasuki materi, ibu mau absen terlebih dahulu ya. Alfian, Gantari, hadir Bu. Wildan, Hadir, Ibu. Fitri, hadir Ibu. Jihan Syam, hadir Ibu. Nah, kelihatannya hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga pertemuan selanjutnya kita tetap ada di keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, ibu mau nanya, apakah ada yang ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang Das, Bu, das. Ibu ingatkan kembali ya, minggu kemarin kita udah bahas tentang kebutuhan manusia. Nah, minggu sekarang ibu mau jelasin tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, ada yang tahu apa itu kelangkaan? Saya, Bu. Jarang ditemukan, Bu. Ya, yang jarang ditemukan. Ada lagi atau Susah dicari, Bu. susah dicari, itu bisa jadi. Nah, kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan keinginan manusia. Contohnya, kebutuhan manusia itu adalah air. Nah, air, apakah manusia bisa menciptakan air? Tidak, Bu. Tidak. Nah, di sini ada tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, di mana keinginan itu bisa kita sampingkan dan kita bisa lebih mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Apakah kita kuat menunda tidak minum selama 7 hari? Tidak, Bu. Tidak kan? Makanya karena air itu tidak bisa diciptakan oleh manusia, kita sebagai manusia harus menghemat air. Misalkan kalian habis wudhu nih, kerannya ditutup sampai rapat biar airnya tidak mubazir. Biasanya yang mubazir itu sama kayak apa? Kayak setan. Makanya mulai dari sekarang kita jangan memubazirkan air dan kebutuhan apa sih? Sebuah kebutuhan ya yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bisa dilihat di sebelah sini. Tujuannya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep kelangkaan dan kaitannya dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak serta upaya dirinya dalam mengatasi permasalahan sosial berkaitan dengan kelangkaan. Yang ketiga, peserta didik mampu merefleksi apa saja kesalahan dirinya dalam mengatasi kelangkaan. Nah, di sini ada ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama, permintaan yang sangat tinggi. Biasanya permintaan yang sangat tinggi ini adanya di sebuah perusahaan. Nah, biasanya misalkan ada sebuah perusahaan sepatu. Nah, permintaannya itu sangat tinggi. Misalkan luar negeri meminta kepada perusahaan itu 20.000 sepatu. Nah, karena tidak ada karena adanya kelangkaan. Yang kedua ada prioritas dan pilihan. Coba Ibu mau tanya satu orang, Neng Dewi, menurut kamu contoh prioritas apa aja? Contoh prioritas itu misalnya kita makan gitu, kayak gitu bukan? Ya, betul. Nah, itu prioritas dalam kebutuhan sehari-hari ya, karena manusia harus tetap makan agar tidak
Mana tuh? Ya, betul benar. Terus ada pilihan. Contoh pilihan. Ibu pilih satu orang. Nur Jamila, apa contoh pilihan? Pilihannya contohnya misalkan ibu kita memilih hari ini kita misalkan mau makan dengan ayam geprek atau misalkan makan dengan Ayam goreng. tempe yang sayur-sayur gitu Bu, jadi ada pilihannya gitu. Nah, iya benar betul sekali Nur Jamila. Nah, yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya. Nah, apa aja yang bisa disebut sumber daya? Nah, di sini tuh ada dua ya, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Biasanya sumber daya alam contohnya seperti air, minyak, apalagi ya? Gas bu, gas. Gas ya kan. Terus kalau sumber daya manusia kayak seperti contohnya pekerjaan. Nah, siapa di sini yang pernah ke luar negeri? Nggak ada Bu. Ada. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang pernah dilihat di TV ada minimarket yang nggak pakai kasir? Saya bu, pernah bu. Itu tuh kenapa nggak pakai kasir? Nah itu sebenarnya bagus-bagus aja ya, memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang gitu. Tapi itu mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan sebagai kasir. Jadi semakin sini nanti 20 tahun ke depan di Indonesia ini bisa jadi nggak ada kasir. Jadi nggak ada pekerjaan yang namanya kasir gitu karena digantikan oleh teknologi. Seperti itu. Kalau sumber daya alam seperti gas, air, dan lain sebagainya, Ibu tadi telah jelaskan ya. Karena kita tidak bisa menciptakannya. Emang kalian bisa menciptakan gas? Bisa nggak? Enggak. Maka dari itu Beli jual. Menciptakan. bukan membeli Junun. Beda ya antara menciptakan dan membeli. Seperti itu. Nah makanya misalkan kita habis masak itu harus langsung dimatiin, jangan dihidupin terus misalkan. Terus minyak gorengnya Kebakaran, Bu. ya, itu masih bisa misalkan ini minyak gorengnya baru dipakai satu kali, itu bisa dipakai lagi misalkan buat jelatah nasi goreng bisa gitu ya. Bu nggak sehat bu. Bikin radang. Ya, berarti minyaknya jangan banyak-banyak. Misalkan kalau apa namanya? Kalian bikin gorengan. Nah, si gorengannya tuh ditirisin dulu biar minyaknya turun biar bisa dipakai lagi. Jangan masih banyak minyaknya udah Kan. dimakan radang kolesterol gitu ya. Terus selanjutnya harga yang berubah. Nah, itu akan mengakibatkan kelangkaan. Kalian tahu nggak tas-tas yang mahal yang suka dipakai sama artis? Tahu. Tahu bu, Hermes, Hermes. Tas apa? Tas apa? Hermes, Hermes bu. Apa lagi? LP bu, LP. Nah, kenapa itu jarang ya yang pakai langka gitu ya? Karena harganya yang sangat Mahal. seperti itu. Mungkin juga kualitasnya ya yang sangat bagus. Nah, di sini ada fenomena kelangkaan. Salah satu kejadian kelangkaan yang pernah dialami oleh Indonesia pernah terjadi pada tahun 2022 ketika negara ini mengalami krisis minyak goreng. Apakah kalian mengalami itu? Mengalami bu. Kelangkaan tersebut disebabkan oleh munculnya harga minyak sawit dunia serta meningkatkan permintaan global. Sementara pasokan dari dalam negeri menurun karena banyak produsen yang lebih memilih untuk mengekspor pendapatan keuntungan yang lebih, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kenapa bisa minyak goreng itu sangat mahal? Karena yang di dalam negeri ini menjual minyak ke luar negeri karena di luar negeri mungkin harganya sangat tinggi. Nah kan kalau di Indonesia perbandingan rupiah dengan dolar itu sangatlah beda ya, sangatlah jauh sekali. Nah selanjutnya Ibu mau kalian dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti perwakilan dari kelompoknya satu orang ke depan untuk mengambil 3 surat di depan ini. Setelah diambil, terus kalian diskusikan bersama teman-teman kalian, terus jawab setuju atau tidak beserta alasannya. Nanti kalian akan berdiskusi semuanya. Kayak kalian bisa menanggapi kelompok mana saja. Misalkan ini saya mah kelompok 1 setuju misalkan, kelompok 2 tidak, kenapa? Nah kalian bisa
Siap semuanya? Siap, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Kalau Ibu bertanya masih semangat, kalian jawab sangat semangat, luar biasa, Allahu Akbar, oke? Oke, Bu. Nah, semuanya masih semangat? Sangat semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu, berarti Ibu bagi ya kelompoknya dari barisan ini ke barisan 2, berarti itu kelompok 1. Ini dan ini di belakangnya kelompok 2, dan dari Reno sampai Nurjamila itu berarti kelompok 3, oke? Ya, satu orang ke depan untuk mengambil kertas ini. Gantari, Bil. Ayo. Bentar ya, itu belum datang ya. Tuh, berarti kertas ini jangan dilihat-lihat ke kelompok lain, oke? Bina. Kembali ke kelompoknya masing-masing dan dijawab. Ibu kasih 5 menit ya untuk menjawab. Dan nanti langsung satu orang menyampaikan argumennya, perwakilan dari kelompoknya. Kelompok 1 udah? Belum, Bu. Kelompok 2 udah? Belum, Bu. Dibaca terus dijawab. Kelompok kalian setuju atau enggak? Nah, kalau misalkan Nggak setuju, Bu. alasannya apa? Kalau enggak setuju alasannya apa? Nanti satu orang akan memaparkan pendapatnya seperti itu. Iya, sama-sama Gantari. Iya, setuju kok. Awas ya, jangan lupa alasannya. Kalau kalian misalkan setuju atau tidaknya itu disertakan alasannya. Mau ada alasannya gimana, Bu? Kenapa kamu pilih setuju atau tidak setuju? Itu. Egi gabung sama kelompoknya ya, jangan sendiri-sendiri terus. Egi di sini kelompoknya. Aku mau Junut. Egi main HP ya. Main HP. Fitnah. Jangan berantem. Yang Itu berisik, fitnah, Bu. dikeluarin mau. Hah? Udah keluarin aja, Bu. Egi. Udah sok dikerjain dulu nanti satu orang untuk memaparkannya. Ayo dikerjain semuanya. Udah, Bu. Udah. Coba Udah, Bu. kelompok 1 bacakan tentang apa? Saya, Bu. Siapa aja? Satu orang perwakilan dari kelompoknya, kata Ibu tadi. Kelangkaan adalah konsekuensi alamiah dari keterbatasan sumber daya di dunia. Sehingga manusia harus belajar hidup dengan kesadaran bahwa tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengendalian diri dan prioritas dalam konsumsi. Namun, sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa kelangkaan lebih sering disebabkan oleh distribusi yang tidak adil, bukan karena sumber daya yang benar-benar habis. Di sini kelompok kami setelah berdiskusi menyatakan bahwa setuju dengan pendapat ini. Kenapa setuju? Karena yang namanya kelangkaan memang konsekuensi alamiah gitu, karena itu tidak sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia kembali, apalagi tentang sumber daya alam yang terbatas. Terus bagaimana di sini disebutkan bahwasanya ada pendekatan pentingnya pengendalian diri atau sikap yang anti konsumtif gitu, Bu. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam memakai sebuah sumber daya alam yang memang terbatas. Jadi kita harus mengendalikan diri. Apakah kelompok 2 dan kelompok 3 setuju atas pernyataan dari kelompok 1? Setuju. Makanya setuju semua, berarti ini Profma ya. Nah, sekarang kelompok 2. Bacakan pernyataannya dan alasannya kenapa setuju atau tidak setuju. Jadi ada pernyataan untuk mengatasi kelangkaan
campur tangan pemerintah sangat penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi secara merata. Kebijakan seperti subsidi dan pengendalian harga dianggap sebagai solusi efektif. Sebaliknya, kalangan pro pasar bebas mungkin menolak intervensi ini, menganggapnya sebagai distorsi terhadap mekanisme pasar yang pada akhirnya justru memperburuk kelangkaan. Jawabannya setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Kenapa setuju? Lama. Karena memang benar peran pemerintah tuh harus ikut andil dalam kelangkaan, karena kan kita hidup di suatu negara dan negara itu berhak menjamin warga negaranya untuk bisa menikmati hak kekayaan yang ada di muka bumi ini. Seperti ini. Nah, kelompok 1 setuju atau enggak? Setuju. Setuju. Kelompok 2 Setuju. ayo sok dibacain pertanyaannya. Ya Ya, dibaca. Ini dibaca dijawab beserta alasannya apa. Sok jangan berisik terus dari tadi ya. Kebutuhan manusia yang terus berkembang seiring zaman adalah mendorong utama inovasi dan kemajuan teknologi, termasuk dalam mengatasi kelangkaan. Pihak yang pro melihat hal ini sebagai kekuatan positif dari manusia untuk beradaptasi. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dorongan konsumsi berlebihan justru memperparah eksploitasi alam dan mempercepat krisis kelangkaan global yang juga berkelanjutan. Setuju atau enggak Egi? Cepat Egi jawab. Setuju. Setuju karena apa setujunya? Udah diskusi sama saya ternyata setuju. Iya, karena apa? Setuju. Biar teman-teman yang lain bisa menanggapi Oh, apa. jadi karena eksploitasi ya. Benar. kok gitu ngomongnya Di komen wae tuh geus moal mah aja. Supaya ayo cepetan jawab. Jadi karena eksploitasi berlebihan ya, itu tuh dapat merusak sumber daya alam dan memperparah kelangkaan yang sudah ada. Jadi sesuai dengan paragraf yang telah Ibu berikan, konsumsi yang berlebihan itu justru memperparah eksploitasi alam dan mempercepat krisis global. Jadi global warming, jadi teuleum Bu. Ya. Terima kasih ya kelompok 3. Tangan buat semua dulu. Karena waktunya tidak cukup ya, kita lanjutkan ke minggu depan. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Ibu mau sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu mau sampaikan ke kalian apa yang telah dipelajari hari ini. Semoga bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari seperti tidak membazirkan minyak, air dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.